Ya, teman-teman, hari ini tanggal 28 bulan 12 ya. Di pagi hari kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya, bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu, dan sebagai informasi saya tidak ada kelas teman-teman ya. Kita di sini belajar bersama analisa emiten teman-teman, dan ada beberapa emiten-emiten yang memang saya sediakan sebagai bahan untuk penelitian saya di tahun 2024 ini ya, terutama saham IPO yang jatuh ke 50 dan saham IPO yang dijatuhkan terlebih dahulu belum diangkat ya. Itu yang menjadi penelitian, biar nanti kedepannya teman-teman juga yang nyangkut di saham-saham IPO bisa melakukan penelitian kembali gitu ya. Nanti si videonya bisa diulang-ulang kembali untuk melihat bagaimana pergerakan dari sebuah saham IPO yang jatuh ke 50 ataupun belum jatuh ke 50 tapi belum diangkat ya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang selama ini support, baik berupa super thanks gift ya, dan yang telah nge-subscribe juga yang lama luar biasa, terus yang baru juga terima kasih. Yang telah memberikan komentar juga luar biasa, yang telah membalas komentar-komentar yang dari saya juga luar biasa, yang telah memberikan like serta nge-share juga, terima kasih ya. Tanpa teman-teman video ini tidak akan bermanfaat sama sekali. Jadi ini adalah, ingat ya, emiten yang kita bahas untuk update saham itu adalah emiten teman-teman yang berada dalam kolom komentar ya. Maka kita bahas. Oke, kita lanjut ya. Dan kepada teman-teman yang belum dibahas ya, mungkin sudah saya baca semuanya. Cuman untuk pembahasannya ada yang harus satu saham ataupun satu informasi, dan ada beberapa yang disatuin aja biar itu karena update-nya aja. Oke, kita lanjut lagi ke emiten berikutnya, ada LPPS, Lenok Pacific Investama. Ini hanya menanyakan aja apakah akan ke 50. Nah, ini garis yang saya gariskan sudah ketembus teman-teman ya untuk area penurunannya. Kita hapus dulu. Nah, ini kalau mau tanya ke 50, ini sudah di 50 berapa nih? 51 teman-teman ya. Jadi cenderung sebenarnya sudah ke 50 teman-teman. Mungkin ya mau diam di 50 atau tidak gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman. Ini di angka 52-nya itu adalah dia gap teman-teman, gap ke 53 sama ke 54-nya kan. Dia berusaha untuk naik ke atas tapi masih tertahan. Nah, ini harusnya lebih baik ke bawahin dulu teman-teman ya, ke angka 52 dulu. Mungkin kalau ke 50 dikit lagi yang jadi masalah teman-teman. Kalau bandarnya pengen ke 50 ya nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting perhatikan teman-teman, untuk si bandar lokalnya sudah mulai akumulasi kembali ya. Terakhir dia akumulasi tanggal 27, berarti per hari Jumat kemarin dia sudah akumulasi lagi untuk bandar lokalnya. Walaupun sini terdeteksi ada XL yang nerima barang atau yang beli barang, tapi di sini ada KI, ada DH ya, ada KK. Inilah biasanya emiten-emiten yang suka dijadikan sebagai bandar di sini teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Jadi tenang saja, di sini terdeteksi ada si bandarnya sudah mulai masuk kembali teman-teman ya. Walaupun di angka 50 nggak jadi masalah gitu teman-teman ya. Yang penting si bandarnya ada di dalam aja, artinya ditransaksikan dengan baik dan diakumulasi oleh bandar. Nah, kemarin juga sudah ngasih tanda dia mau ke arah ini ada gap teman-teman di angka 57. Jadi teman-teman di 57 itu adalah area kenaikannya. Terus di sini juga sama nih, ada di angka 55-nya teman-teman. Nah, kadang-kadang di 55 lah bandar ini suka menahan diri gitu kan, untuk bisa up ke atas atau dia hanya untuk ke bawah kembali. Biasanya di angka 55 adalah hal penting. Kalau ketembus 55 biasanya beng ke atas teman-teman ya. Dan juga area penurunan sudah ditembus ya. Ini berarti sudah lama ya nggak dibahas ya. Nah, jadi area-area kenaikannya juga sudah terlihat jelas di sini teman-teman di angka 60. Ini ada area kenaikan dia. Target utama ada di 101 untuk saham LPPS ini. Jadi bandar foreign cenderung dia tidak melakukan aksi apapun ya semenjak dia jualan terakhir di tanggal 11 Desember. Nah, ini sebenarnya bandar lokal lagi akumulasi kembali. Jadi bersabar aja teman-teman ya. Ketika kita bersabar maka kita akan menuaikan hasil. Ini tanda kenaikan sudah terlihat jelas teman-teman ya, di angka 68 juga ada tanda kenaikan. Inilah sengaja saya kasih garis-garis area kenaikannya di si kepala merah itu. Kenapa? Karena kepala merah itu cenderung dia mengikuti pergerakan harga daripada yang saya tahu itu, yang saya teliti itu, ternyata si kepala merah ini adalah gap yang sengaja ditinggalkan
atau tanda-tanda mereka itu harus ke situ. Kenapa? Karena kadang mereka tuh menitip di harga di situ, teman-teman. Kalau dari harga mungkin kita tidak akan tercampur baur ya, tapi kalau dari candle lukisan market makernya menandakan dia akan ke situ. Nah, itu alasan saya kenapa saya menggunakan untuk kenaikan itu si kepala merah. Mungkin teman-teman nanti kalau yang sudah tahu ya tinggal klik aja di situ kepala merah pasti keluar, teman. Artinya di channel saya nanti kepala merah pasti keluar. Oke teman-teman, jadi untuk LPPS bagus ya, ada akumulasi daripada bandar lokalnya. Mudah-mudahan cepat di up. Kalaupun belum di up berarti mereka belum siap untuk kumpulin barang-barangnya. Atau enggak si bandarnya terdeteksi, waduh ini katanya retail sudah banyak yang ngambil nih. Nah biasa kalau retail banyak yang ngambil karena sini ada gap teman-teman ya di angka 52-nya, maka berhati-hati aja lah ke situ teman-teman ya. 52-nya adalah area untuk penurunannya ya. Nah dia sudah ngasih tanda dia mau ke bawah ke angka 52 ya. Harap bersabar aja ketika dia tektokan mungkin itu untuk mengusir teman-teman kita supaya tidak ngambil terlalu banyak gitu kan. Maka dibikinlah ketakutan untuk keluar daripada emiten ini dan nanti si barang diterima oleh seorang bandar. Oke, LPPS seperti itu ya. Ada OMED hanya update-annya aja ya. Nah OMED ini kemarin sudah menembus garis kenaikannya ya di 184. Tapi ketika dia menembus garis kenaikannya, dia menyimpan PR juga, PR si ekor merah. Tetapi apabila besok hari Jumat ya, hari tanggal 30 ya, tanggal 30 dia membentuk si kepala merah ya, artinya dia mau fix mau ke atas ya. Tetapi apabila besok membentuk si kepala kembar, artinya mau ke bawah dulu. Mudah-mudahan ke bawahnya itu untuk menyentuh PR-nya dulu di 179 untuk melanjutkan kenaikan. Nanti mungkin setelah agak dalam dikit suka ada pantulan agak dalam juga sama-sama teman. Ketika suka pantulan agak dalam, perhatikan agak dalam dia akan pantulnya bagus teman-teman. Dia juga mau menembus MA 200 cuma susah gitu ya. Satu kali, dua kali dia tidak mau menembus, namun ini yang ketiga kalinya bisa menembus untuk area MA 200. Target dikit lagi ini. Ini target 190 teman-teman untuk OMED ini ya. Saya tidak menarikkan jauh-jauh ya, malahan saya itu ditarikkan hanya ke di bawah harga PR rasionya aja ya, target 1. Nanti kalau target 1 ketembus mungkin kita akan cari lagi target yang lain ya. Nah ini untuk foreignnya cenderung keluar, tapi bandar lokal per hari kemarin itu ngambil. Bandar lokal keren ngambil teman-teman di domestik. Ada si XA, si LG. Nah LG adalah salah seorang daripada bandar, XA juga sama bandar. Ya ini adalah XA sama LG adalah seorang bandar yang mendiami si OMED ini. Perhatikan bandar lokal ngambil terus-terusan ya. Artinya kecenderungan ke atasnya ada untuk apa? Untuk jualan nanti di atas. Makanya target ke 190 itu mungkin bisa tercapai ya. Karena apa? Karena mereka belum jual secara signifikan si bandar lokalnya. Andaikan ini ketembus ya ke 190, kita akan cari target ada di mana? Ada di 210 yaitu target ketika ada karena nego di sini kan ada nego yang sekitar berarti harga 210 ya, mungkin bisa dijual di arah situ ya teman-teman. Mereka juga kan yang istilah yang beli di 210 di pasar nego itu nggak mungkin dia hanya berdiam diri aja tidak jualan gitu kan. Andaikan dia tidak jualan berarti mau ditaikin di atas harga ini ya teman-teman. Tapi berdasarkan harga wajarnya ini masih di 197. Mudah-mudahan kuartal 4-nya keluar harga wajarnya masih semakin besar gitu ya. Bagus, jadi untuk OMED bagus teman-teman. Dari MA juga sudah mulai ketembus, tinggal tunggu aja konfirmasi CMA 20 MA 10-nya di bawah candle mungkin akan lebih baik lagi ke atas. Oke, seperti itu ya untuk si OMED. TOS, ini TOS banyak yang ditanyakan juga. TOS pasti karena ada kenaikan dan ini juga kenaikannya si kepala merah ya. Bagus teman-teman, kalau si kepala merah sudah naik begini artinya walaupun dia ke bawahin teman-teman ke angka 52 contohnya gitu ya, ke angka 50. Nah ini akan menjadi area penembusan dia teman-teman ya, sudah ngasih tanda dia mau ke atas ya. Nah 2 hari ini ternyata bandar lokal akumulasi ya. Ada YJ teman-teman yang bagus teman-teman, YJ yang bagus. AG juga sudah mulai masuk di sini. Kita cek untuk 2 hari tanggal 26 24 ya. Lupa saya teman-teman di sini nih. Ya 24. Ada SH, ada YJ, ada IAU. Ini broker bagus semua teman-teman. Jadi gak usah khawatir ya untuk si TOS, walaupun pinginnya saya ke 50. Ingat ya, saya pingin ke 50 kenapa? Ke 51. Ke 51 kenapa? Biar dia menutup gapnya dulu di 51. Artinya harus ada PR yang diselesaikan. Jadi kalau dia ke 51 itu akan kabar baik. Kenapa? Dia menutup gapnya, nanti untuk ke atas itu lebih enak lagi. Dia tidak punya PR di bawah teman-teman. Itu maksud saya kenapa saya pingin ke 50 itu. Biar nanti pas ke atas itu tidak punya BR ke bawah lagi untuk kembali ke bawah ya.
tidak akan terus rally, biasa seperti itu, biasanya ngikutin keinginan bandar atau keinginan dari sebuah emiten yang punya harga wajar, biasa seperti itu teman-teman ya. Tapi tenang, kalau UI-nya EP biasanya suka di up teman-teman ya. Kita lihat TOS ini, kita lihat TUS. Ini kalau nggak TOS itu udah mencapai targetnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya TOS ini adalah kali kedua ini teman, karena target saya sudah tercapai waktu di sini di 130 ini sudah tercapai. Kalau teman-teman perhatikan terus video soal TOS ini kan salah satu saham emiten yang saya teliti teman-teman. Saham 2024 yang dibawa ke 50 dan dia berhasil kembali ke harga IPO-nya dan melebihi harga listingnya. Ya, jadi ini udah mulai melebihi harga listing selama 2 kali. Nah, teman-teman ini mungkin saya pikir gini teman-teman, ketika dia sudah mencapai harga listingnya, teman-teman ini harga tertingginya, ketika dia listing dikasih lebih bonus sedikit. Nah, ketika dia pengembalian ini adalah nanti itu adalah hak daripada bandar untuk mengembalikan barang-barang ke retail lagi. Mereka cenderung seorang bandar itu akan mengembalikan kepada retail. Mereka yang istilah yang di atas ini, yang beli di atas karena pinginnya ke harga lebih tinggi gitu kan, dengan promo-promonya gitu kan. Nanti ini akan dijual semuanya kepada retail. Nanti habis di bawah, yang beli di atas ini sudah mulai pada katos di bawah lagi sama bandarnya. Nah, itulah maksud daripada seorang jual beli saham itu seperti itu teman-teman. Jadi seorang bandar pasti akan membeli di bawah, jual di atas, dan seorang retail biasanya beli di atas untuk jual di bawah. Nah, itu saya bilang kenapa harus dikembalikan kepada hukum dasarnya. Kenapa kalau beli saham itu harus di bawah, jangan di atas. Minimal enggak, walaupun enggak di atas, contohnya ini udah rendah nih 82, tiba-tiba dibawa ke bawah. Saya juga udah beli rendah. Gitu, kali dibawa ke bawah rendah lagi berarti kan lebih rendah lagi, gitu kan. Lebih murah lagi, ya bisa average harga situ, teman-teman ya. Oke, jadi untuk saham TOS ini sebenarnya dalam porsi pembuangan, teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal nunggu aja teman-teman kita itu pada katos yang di atas, pada katos gitu kan, yang di bawah pada average gitu kan. Nah, ini si TOS ini akan di up kembali ketika sudah mulai cukup barangnya, dia akan up kembali. Dan ini juga si bandar lokal juga belum semuanya habis ya. Ketika dia memang up harga itu ternyata barangnya belum habis. 1 kali pembuangan di RS ini, terus 2 kali di RS ini juga tidak terlalu banyak, dan kemarin terakhir di sini teman-teman beli. Ingat ya, bandar kenapa beli bisa jual di bawah? Ingat, siapapun bandarnya semuanya pasti untung. Kenapa? Karena mereka sudah jualan, modalnya dapat, untungnya dapat, sisanya berarti tinggal untung. Jadi jual di berapa aja dia untung, ya seperti itu. Terus Smart Mali juga sudah mulai masuk, udah bagus. Terus si bandar Poren juga sudah mulai masuk. Dia terus ini kecenderungan diangkatnya ada, apalagi sebaiknya si EP. Jadi kemungkinan di harga kebawahin, ke atasin lagi, bawahin, ke atasin lagi. Seperti itulah teman-teman ciri khas daripada kalau uangnya si EP. Sini CC sudah mulai jual beli ya, dia beli 77, jual 19 ya. ZP beli 111, jual 8. Artinya ini masih bukan dikuasain ya. Bandar Poren masih ada di dalam. Dia juga tidak terlalu ngejual pas ngambil, dia tidak ngejual terlalu banyak ya. Mungkin setengahnya lah gitu ya. Belum nggak dihabiskan, akhirnya dia ngambil lagi untuk mungkin meng-average barang-barang dia ataupun menambah muatan untuk dia. Nah, kemungkinan ke atasnya ada bisa ke angka 86. Target saya nggak jauh sampai sini, sama ke harga 104 aja sama 105, itu target saya. Jadi kalau selama teman ingin kejemput, usahakan di harga di bawah harga 105-an lah. Mudah-mudahan bisa kejemput. Untuk Empow Mega Power Makmur. Empow belum menembus satupun garis yang saya gariskan, artinya ini masih saya dua atas. Nah, ini kalau belum menembus ya biarin aja, tapi informasinya bahwa bandar lokal sedang lagi jualan dulu. Bandar Poren cenderung dia tidak mengambil apapun, dia hanya liburan teman-teman ya. Tanggal 25 sampai sekarang dia berusaha liburan untuk bandar Porennya. Nah, dia tidak melakukan aktivitas. Tengah bandar Poren aja yang mungkin mau jualan, mau akhir pekan kali ya, bukan sama akhir tahun. Sudah mulai jualan teman-teman si bandar lokalnya. Maaf, si bandar lokal itu jualan di atas, area atas, makanya kalau dia sampai tembus area 79 ya berarti dia mau ke bawahin sengaja untuk membuang barang-barangnya, karena laku barangnya teman-teman. Makanya dibiarkan aja ketika begini teman-teman ya, biarkan aja dulu. Karena MA10 juga sudah, harusnya ini udah bagus teman-teman. Si MA10 nya sudah mulai di atas candle, cenderung dia doji atas gitu kan. Ternyata bandar berkehendak lain, akhirnya bandar jualan dulu. Nah, inti untuk jualannya betul bandar kita lihat deh tanggal terakhirnya tanggal 27 deh. Ini teman-teman sudah pada ngambil lagi kan. Nah, nanti kan teman kalau seperti ini lebih baik teman tahan aja dulu ya niatan untuk ngambil.
Kita akan lihat konfirmasi MA10 nya apakah bisa ketemu lagi sama si candlenya atau dia malah dikebawahin lagi ya. 79 hati-hati ya Empow ya, 79 hati-hati. Karena banyak penahan karena banyak support-support yang harus ditembus. Support wajib di 50 aja wajib dong ketembus teman-teman ini. Terus di 63 sama di angka 67-nya ya. Ini hati-hati karena ini adalah gap-gap atau seekor hijau ini harus ketembus teman-teman, karena ini area PR wajib mereka untuk ditembus. Apa alasannya? Ini kan gap teman-teman, gap down langsung ke atasin gitu kan. Dia jadi open bawah langsung ke atas, akhirnya dia meninggalkan gap teman-teman ya. Seperti itulah kenapa ini harus ketembus. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk Empow. Jadi ada pembuangan dulu di bandar lokalnya. Bandar lokal cenderung ngambil dari area tanggal 6 November, jangan ambil. Dia sudah jual. Ini area jualan mereka yang mudah-mudahan tidak jatuh daripada 80-nya ya. Kalau jatuh 80, dia tidak ada akumulasi, berarti dia sendiri betul mau dijual dan dia sudah untung duluan gitu kan. Maka tunggu aja di area-area sekitar 79 ya teman, 7980 lah itu untuk supportnya, apakah ada pantulan dari sini. Soalnya si bandar lokal masih ada jualan dikit teman. Sebenarnya target sudah terpenuhi sama shadow. Saya bilang kalau target belum sama shadow, belum dicabut statusnya, maka saya biarin aja seperti itu. Kalau target sebenarnya sudah tercapai, kalau teman-teman yang ngikutin waktu tanggal 28.09 mungkin sudah cuan sekarang itu ya, karena sudah tersentuh sama shadownya, ataupun turunin 1 tick atau 2 tick juga sudah cuan teman-teman untuk Empow ini. Lanjut, ada kuas yang kemarin harganya dikerek ya, lumayan ya. Nah kita lihat pengerekan ini bandar lokal ngambil atau ngebuang. Ternyata ngambil, berarti ada kesempatan si kuas ini bisa mencapai harga di 56 lah minimal untuk menutup candlenya ya, untuk biar target yang ini terhapus teman-teman ya. Ini udah lama, udah beberapa kali kesentuh sama shadow, ini mendekati shadow, dan ini kemarin hari tanggal 27 juga masih menyentuh sama shadow juga. Waduh, saya bilang ini kagak ketembus sama body ya. Sempat body pas sama bodinya saya bilang ini turun kan nih, ternyata banyak yang ngejual, akhirnya dia turun lagi ke bawah. Nah ini kesempatan ke atasnya ada apabila besok tanggal terakhir bursa dia menandakan si kepala merah, teman-teman jangan khawatir, berarti dia mau ke arah situ. Tetapi apabila dia menunjukkan si kepala kembar, artinya candle merahnya cenderung di sini, dia akan ke bawah lagi, mungkin agak dalam dikit, mungkin bisa juga di up ke atas. Cuma kalau si kepala merah yang nongol, artinya dia mau ke arah situ, sudah ditandain sama dia akan diam di situ ya, seperti harusnya 56 sama ini. Nanti setelah ini ke 63 teman-teman targetnya ya. Nah jadi si bandar lokal bagus teman-teman, udah akumulasi ya. Dari tanggal berapa akumulasinya? Dari tanggal 17 Desember ya. Jadi pernah dibahas kan ini si kuas ini ya. Ini SADR CC DHAT ini teman-teman kita hanya ngambil sedikit ya, teman-teman ngambil sedikit, artinya kecenderungan ke atasnya ada kalau teman kita ngambilnya sedikit. Kalau sudah ngambil teman kita banyak ya barulah kita suka agak khawatir dikit gitu. Ini untuk bandar forennya sudah ngambil juga tadi tanggal 16-nya, cuman dia belum jualan nih, lagi liburan ya. Maka lagi liburan dulu, udah ngepakin barangnya untuk liburan ya. Nah, ada si AK 3,6 walaupun sedikit tapi dia punya barang lah istilahnya. Jadi walaupun dia sebagai penggembira aja nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting sebagai bentuk foren ada di dalam ya, kita cenderung masih aman lah gitu teman-teman ya. IMAS, nah, jadi kuas seperti itu ya. IMAS kenapa ini Mas? IMAS downtrend, biarkan aja kalau downtrend seperti ini teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau downtrend seperti ini, kalau kita memaksakan diri juga tidak akan baik. Lebih baik nanti teman-teman tunggu aja MA10 nya di bawah candle. Perhatikan bandar lokal dan foren cenderung jualan ya. Jualan, dia foren lihatin jualan di sini ya foren. Nah, kabar baiknya si foren kemarin ngebeli terus ngejual, nah ya ada titik terang untuk pengambilan kembali. Jadi 2 hari ini ngambil. Ya tanggal 24-nya dia ngambil. Coba perhatikan untuk foren tanggal 24 siapa yang ngambil. Nah, ada si AK 15 juta, NI 8 juta, CC CC sudah mulai masuk. Kita perhatikan CC dia tidak jualan. Artinya walaupun ngambil sedikit tapi CC ada broker yang keren ya. Nah, mudah-mudahan tidak jualan atau mengut kembali. Nanti teman-teman perhatikan aja ini area-area kenaikannya ya. Nih perhatikan teman-teman ya. Wah, ini udah lama nggak dibahas nih, penurunan aja nih. Saat 1200-nya nggak di nih, penurunan 1 udah. Ini juga ini apa ini? Nah, ini ada area udah lama berarti nggak dibahas nih. Area kenaikan aja belum saya hapus, berarti ini sudah lama gitu kan. Nah ini target 1400 kita ya. Biarin aja teman, kita akan hitung untuk untuk harga wajarnya. Ini target kenaikan dulu deh. Perhatikan teman-teman di angka
1300 itu ada target dia untuk kenaikannya. Kita yang terkecil dulu deh, ini ada gap teman-teman di angka 1200 ya, itu ada target kenaikan dia. Lalu mana lagi kepala merahnya? Nah, ini ada teman-teman kepala merah di sini nih. 1025, dan kemarin juga ada di area sini. Nah, ini kan dua double teman-teman ya. Nah, di 1010. Cuma terakhir nggak ada di sini. Oh, ini ada satu nih. Nah, minimal dia bisa ke angka 944-an ya. Nah, sinilah area sini ya. Itulah area kenaikan dia untuk sementara ya. Nanti kalau ada ke bawah lagi. Nah, ini lagi 2 hari ini lagi downtrend, tapi lagi disaidukan di sini teman-teman ya. Perhatikan aja nanti CMA 10-nya di bawah candle, itu mungkin area untuk uptrendnya ya. Kemarin gagal di sini ya, gagal. Padahal si forex sudah ngambil gitu ya. Nah, seperti inilah teman-teman kalau sudah gagal. Makanya ketika ini gagal, teman-teman sudah saya ngambil MA 10 gitu, gagal. Nah, teman-teman masih punya dua rencana lagi untuk ngambil lagi di MA 10 setelah 20% ya. Kalau saya melakukan seperti itu ya, contohnya ini kalau area 20%-nya di mana ya? Nah, saya akan siap-siap di angka 800 untuk melakukan average. Nanti saya tunggu MA 10-nya apakah sudah di bawah candle atau tidak. Kalau sudah mulai di bawah candle lagi seperti hal ini, saya akan average. Maka biasanya average saya itu akan di sini teman-teman, di angka 915. Maka saya akan tertembus, mungkin akan cuan dikit gitu ke arah 944. Mungkin bisa di situ. Jadi teman-teman bisa keluar gitu, keluar dengan cara aman gitu kan. Nah, itu maksud saya kenapa saya harus average di MA 10 minimal 20% teman-teman. Itu yang saya harapkan kepada teman-teman. Nanti kalau jadi kejemputnya itu cepat gitu teman-teman. Temas, kita lihat Temas deh. Imas sih kok Temas, Imas. Nah, Imas ini lagi downtrend 1 tahunan. Lagi di downtrendin teman-teman ya, Imas lagi downtrendin. Jadi teman-teman sedikit lagi di harga murahnya teman-teman di angka 837 ya. Tunggu aja teman-teman, bersabar aja ya ke angka 857, tunggu aja. MA 10-nya di bawah candle, kita lihat deh apakah ada tanda-tanda kenaikannya, penurunannya. Nih sudah sini nih. Kita coba geser ke arah sini. Nah, apakah di sini ada area wajib yang harus disentuh sama dia? Nah, seekor merah. Ini gap teman-teman, ini gap nih. Ini gap udah ketembus. Ada seekor merah dikit teman-teman, seekor merah dikit nih di sini. Nah, di 821. Di sini ada enggak? Nah, itulah area-area kalau teman-teman suka ngikutin channel ini itu ada area wajib teman-teman ya. Nah, di sini juga banyak gap teman-teman, perhatikan ini gap 1 2 3. Nah, ini gap teman-teman yang harus dilewatin. Maka saya akan kasih garis di area sini untuk gapnya terang. Nih, gap di sini ya. Ini kan gap juga nih, kita bawa ke bawahin aja gitu ya. Sekalian lah ke bawahin aja sini gap ya. Nah, di 825 ya. Itulah area penurunan dia. Makanya nanti ketika 825 apakah dia terjadi MA 10-nya, maka di situ mungkin teman-teman bisa average ya kalau yang punya barang di area-area atas ya. Ingat, average saya itu melakukan average hanya 2 kali teman-teman ya. Ketika 2 kali gagal dan dia masih ke bawah link, maka akan saya biarkan. Karena saya berpikir itu sudah murah. Udah cukup, saya bilang. Sudah cukup, saya akan menunggu. Karena sebuah trading atau investasi hanya kesabaranlah yang membuahkan hasil. Ingat itu, hanya kesabaran aja yang membuahkan hasil. Teknikal, bandarmologi ataupun fundamental juga akan kalah dengan kesabaran. Oke teman-teman, lanjut. Ada naik ya, naik ini teman kita nyangkut di bukan nyangkut, beli di 251. 251 di mana nih? 251. Nah, area sini ya, area sini 251. Saya punya target kenaikan di angka 264. Jadi kata teman-teman, walaupun istilahnya tidak di average ya silahkan aja. Kemungkinan dia akan kejemput ya. Kalau teman-teman ini agak cepat dikit, dia turunin aja ke tensinya di atas 24, di bawah 245, 240 ya bolehlah teman-teman ya. Ini target kenaikan juga angka di 209. Sekarang bagaimana? Sekarang lagi bagus posisinya teman-teman ya. Tinggal tunggu aja MA 10-nya di bawah candle, itu akan menjadi target untuk uptrendnya ya. Perhatikan untuk penurunannya bisa ke angka berapa ini? 143 teman-teman, kasih ada gap ya.
harga IPO-nya 107. Nah ini perhatikan Bandar Foreign sudah akumulasi banyak teman-teman. Perhatikan ini CEP, wah CEP keren teman. Kalau CEP kalau dia ke bawah terus ada pengambilan, biarin aja sampai ke bawah mentok-mentoknya teman-teman. Karena kalau sudah mentok dia ke bawah, ke atasnya bisa melampaui harga IPO di sini teman. Nah ini kan nih harga nih paling tinggi nih di shadow-nya ya, bisa melebihi 300 teman-teman ya. Kalau CEP yang jadi UI-nya tenang aja ya. Untuk si naik walaupun teman-teman 251 kejemput teman-teman, karena ini saham IPO nanti dia akan kebawahin. Kalau dia strateginya kebawahin maka dia akan ke atasin. Nah hati-hatilah ketika UI siapa dia ke atasin, ambil secukupnya teman-teman. Kalau sudah ke atasin mau 100% gitu kan. Cuman kalau setelah itu udah jangan masuk lagi, tunggu aja teman-teman, nanti di bawah lagi ya, tunggu di bawah lagi kalau suka dengan emitennya. Karena kecenderungan si apa itu begitu teman-teman kalau jadi UI. Nah kita lihat untuk Bandar Foreign sudah ngambil sejak tanggal 13 Desember. Coba kita ngambil aja yang tertingginya ya di tanggal 24. Nah ini Foreign, teman-teman ya. Ini Foreign si CC sudah ngambil 21.000 lot, dia cuma ngambil coba ngejual 108. AK ngambil 17, jual 6. RF tidak ngejual, BK ngejual ya, ngambil 1.000, jual 1.000. Jadi dia cenderung dia. ZP ngambil 320, jual 3. Artinya si ZP sama si BK cenderung dia scalping. Kalau dinetkan ternyata si CC yang paling banyak 21.000 lot. Artinya kecenderungan ke atasnya ada. Kenapa? Karena si CC sudah akumulasi. Tinggal tunggu aja mas 10-nya di bawah candle, makin dia akan uptrend ke atas. Uptrend ke atasnya. Dia akan ke atas lagi teman-teman ya. Tapi kalau dia pinginnya ke bawah, biarin aja teman-teman. Jangan mengambil ketika jatuh belum ada konfirmasi mas 10 di bawah candle. Itu kecenderungan ke bawahnya masih berlanjut teman-teman ya. Ini sudah turun berapa persen nih dari atasnya? Udah 34%, berarti sudah betul untuk ada kenaikan, mungkin bisa ke arah 208 juga masih kejemput teman-teman. Mudah-mudahan ini putar balik yang sesungguhnya biar dia bisa menembus harga paling atasnya di angka 277 teman-teman untuk naik ini ya. Lanjut. Ada euro. EURO. Nah, ini juga sudah menembus si euro ini sering ditanyakan terus sama teman kita dan membuahkan hasil ya. Ini garis kenaikannya sudah ketembus, kita hapus aja. Tapi ingat teman-teman, dia punya support di angka 670 nih ya, hati-hati. Dan dia sudah meninggalkan jejak di angka 86. Kenapa saya sekarang ditandain sekarang? Nanti kalau ke belakangnya saya tidak ngenadain lagi teman-teman ya. Nanti kalau sudah ke depan ini kan bursa bukan 1 hari 2 hari gitu kan teman-teman ya. Kita akan berlanjut, istilahnya teman-teman ada yang kapok keluar tidak di bursa lagi, maka akan datang 100 orang-orang baru. Nah itu teman-teman ya, 100 keluar maka 1000 akan orang-orang baru. Makanya broker-broker XL terus bertambah. Perhatikan emiten-emiten yang sudah ditinggalkan sama retail yang lain, sudah mau nggak dihati lagi gitu, tiba-tiba banyak yang ngambil lagi kan, karena yang lain saya juga katanya nyangkut di situ udah nggak punya modal lagi. Datang lagi teman-teman kita yang baru gitu, yang baru masuk di bursa, mencoba untuk istilahnya ngambil barang-barang yang harusnya jangan diambil, ternyata diambil kembali sama mereka, yang nambah lagi retail, maka untunglah si Bandar. Makanya kenapa si Bandar Foreign ataupun lokal cenderung berjualan di atas, karena retail itu cenderungannya suka barang yang sudah di atas. Dia rela menunggu untuk kejemput daripada rela menunggu beli dari bawah untuk cuan di atas. Itulah kecenderungan dari seorang retail. Maka teman-teman yang luar biasa yang membeli saham ini terus memantau pergerakan ketika di bawah, sangat luar biasa. Oke. Nah, ini pengangkatan euro ini diambil sama Bandar Foreign sudah lama teman-teman, dari tanggal 30 Oktober. Perhatikan 30 Oktober, dan dia tanggal 23, tanggal 24 sama tanggal 27 dia ngambil kembali. Ya mudah-mudahan sih ini sudah mulai ada titik terang untuk ke atas. Tapi ingat, ketika dia ke atas hati-hati, dia punya di bawahnya di 86. Nah kalau udah untuk sudah mulai istilahnya si MA10 di bawah candle dan cenderung dia ke atas, lupakan dulu masalah yang di bawah, fokus ke atas apakah isiannya sudah dijual atau belum. Itu teman-teman ya. Target di angka 113 sama tertingginya di angka 225. Ya mudah-mudahan sih tidak terlalu lama ya untuk up ke atasnya ya, untuk ke atasnya gitu ya. Kita lihat siapa foreign yang ngambil.
tanggal 23 aja ya, jangan jauh-jauh dulu karena ini nah ada si II teman-teman. Si II itu kok banyak duitnya teman. II KI itu banyak duit. Kenapa? II itu kadang-kadang dia sebagai bandar yang suka ngegadein saham. Nah kalau ngegadein saham tuh biasanya brokernya II sama KI bisa teman-teman ya. Jadi cenderung dia banyak duit teman-teman ya. Bisa nerima gadaian saham. Dia sudah dikuasain sama si II, yang mudah-mudahan si I ini bisa di up ke atas ya, walaupun tidak up ke bawah. Kalau kan dia ke bawah lagi teman-teman menuju ke 85-nya itu akan lebih keren lagi. Kenapa? Dia menutup gapnya untuk melebih lagi naik ke atas. Nah itu yang pingin saya seperti teman-teman. Jadi ketika dia up bagus, terus turun lagi ke bawah untuk koreksi untuk menutup gapnya, beng ke atas. Nah itu yang saya harapkan teman-teman seperti itu. Ya kalau teman-teman ke atas ya silahkan aja, target kenaikannya sudah angka 115 untuk yang terdekatnya. Smart money juga sudah mulai masuk teman-teman, udah bagus ya. Nih smart money sudah mulai masuk ya, udah mulai hijau-hijau ya. Oke, untuk euro bagus teman-teman, pungutannya bagus, cuma bandar lokal cenderung dia ngebuang nih. Perhatikan bandar lokal ya 26 November itu ngebuang. Artinya ini barang-barang itu diambil sama foreign ya. Mudah-mudahan bagus lah teman-teman ya untuk bandar lokalnya. Dan si HD juga sudah ngambil. Jadi si HD itu sementara ini tidak terdeteksi sebagai bandar euro, cuman dia ternyata bandar luar yang bisa menjadi lawan si foreign ataupun si bandar lokal. Ini HD CP ini sudah ngambil. Keren teman-teman, HD aja ngambil 1,3 miliar ya, artinya gede banget ya, dibanding dengan foreign hanya 3,1 ya. Cuman si bandar lokal sudah ngambil 1,3 gitu. Kalau lumayan itu teman-teman ya seorang bandar lokal gitu kan. Kalau foreign ngambil banyak ya enggak, emang dia duitnya banyak gitu kan. Broker retail juga sedikit kebanding ngambil dari tanggal 23 ya. Ya kalau makanya kalau foreign ngambil sedikit ya foreign masa ngambil cuma berapa ribu lot doang gitu kan. Harusnya dia mengambilnya miliaran dan ribuan lot gitu kan, puluhan ribu lah gitu ya. Udah BSBK teman-teman ya, BSBK ini euro udah bagus teman-teman ya. Oke, untuk BSBK masih di 50 teman-teman. Smart money sudah mulai masuk kembali. Perhatikan smart money ya, ketika smart money masuk biasanya dia ada di up. Maka ini smart money sudah mulai masuk. Masuknya juga sudah mulai berkelompok, artinya terus bertahap masuknya teman-teman. Walaupun sini tidak ada tanda-tanda kenaikan pungutan daripada bandar lokal, tapi bandar lokal cenderung nahan ya. Nah ini kenapa istilahnya nggak di up ya, lagi istirahat dulu teman-teman, lagi istirahat, biar aja istirahat dulu ya, mungkin capek dia. Si bandar foreign juga tidak melakukan aksi apa-apa, mungkin sekarang akhir tahun sudah mulai liburan, karena dia sudah tidak melakukan transaksi ya. Cuman bandar foreign masih ada di dalam. Perhatikan bandar foreign ngambil, keluar dikit, keluar lagi, terus ngambil lagi. Ini area sini ngambil teman-teman. Ini area sini ngambil kan. Nih. Ini area sini ngambil. Artinya si bandar foreign cenderung dia ngambil. Target masih di 55 untuk terdekatnya dan di 63 untuk agak jauh dikit, dan ada di harga 77 target ke satunya ya. 95 kalau saya 95 saya target teman-teman. 95 target saya itu di sini itu. Harga wajar aja 1160, artinya ini udah ada peningkatan. Secara LK ini ada peningkatan walaupun sahamnya di 50 karena dia cenderung di 50. Pernah ke 50 teman-teman. Tahu sendiri kan BSBK ini pernah ke 50 kan? Maka target saya itu ketika di 50 itu sudah nih sini nih. Ini sudah tercapai. Ini dari tanggal berapa nih? Tahun 2023 bulan Maret Desember, artinya jauh banget ya di up-nya teman-teman. Jadi cenderung kalau istilah teman-teman yang sudah punya BSBK dari kejemputnya ya ini cenderung dia santai. Ya santai aja lah saya mah gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk si BSBK ini kecenderungannya dia yang teman-teman kita yang banyak yang beli jadi teman-teman ya mungkin dibiarin aja lah sama si bandarnya ya. SA sudah melakukan transaksi teman-teman di angka 50 ya, bagus, kabar bagus lah. Kita lihat dari tanggal 2. CP juga sudah memindahkan barangnya. SH sudah ngambil dari tempat lain. Tuh CP aja nih kalau bandar kadang-kadang seperti teman. Jadi tidak menjual biasanya kalau tidak ada kesepakatan di awal, dia tidak pernah menjual di harga terendahnya 50 contoh gitu kan ya. Kadang-kadang ada yang di bawah 50 bandarnya bisa aja seperti itu. Malah kan bandarnya bisa beli di harga atas gitu ya. Si CP aja ini hanya memindahkan barang aja teman, memindahkan barang aja ke broker CP tapi akun yang berbeda. Nah saya bilang begitu teman-teman. Jadi sudah jelas kan bahwa CP itu adalah broker
yang sebagai bandar. Cuman si CPA ini banyak akunnya gitu. Jadi jangan heran gitu ketika dia bisa menjual di harga berapa aja. Ini target si CPA aja kan punya 3,4 miliar aja di harga 63 ya. Ya tidak mungkin kalau dia istilahnya tidak mau jualan gitu kan. Kalau dia mau jualan berarti kalau pingin harga di bawah ya harus appraise gitu kan. Kalau dia pingin harga ke 63 harus dikarek dulu dengan cara dia harus punya barang di bawah juga sama teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BSBK seperti itu. Jadi ada di pasar nego juga ada, terus si bandar foreign juga masih ada di dalam. Walaupun si bandar lokalnya tidak jualan, cuman ada broker yang sudah ngambil di pasar nego ya. Nah ini kalau disatuin dari tanggal 2-nya YPBQ masih banyak. Cuma teman-teman kita ya antara XL sama CP juga sudah banyak ngambil teman-teman ya. Artinya CP ini si CP ini juga sudah mulai average harga rendahnya sudah mulai diambil sama dia ya. SH ini cenderung sih retailnya sedikit teman-teman ya. Mungkin masuk di sebagian dari YP, sebagian daripada XL. Kalau BQ, CP sama PD ini biasanya juga sama retail, cuman kecenderungan bandarnya ada. Di PD, di SH, di YP sama di BQ itu ada kecenderungan bandarnya ada. Kalau di XL kecenderungan tidak ada bandarnya ada. Dikit mungkin ada yang pakai SL dikit. Cuman saya salut itu kepada Goto yang punya bandar XL Foreign. Nah, saya salut teman-teman, untuk SL bisa jadi bandar Foreign di saham Goto ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya. Tunggu sebentar. Satu lagi deh, PSSI ya. PSSI. Garis yang saya gariskan sudah ketembus teman-teman ya. Kita hapus dulu juga informasi dari teman kita ya. Garisnya sudah ketembus di 400. Oke, terima kasih teman-teman atas informasinya. Dan betul teman-teman, kalau ada informasi sampaikanlah, teman-teman, disampaikanlah kalau ada informasi ya. Nah juga lagi downtrend, biarkan aja downtrend seperti ini. MA10-nya juga masih berada di atas candle. Cuman perhatikan teman-teman, perhatikan daripada bandar lokal. Perhatikan dia ngambil dari tanggal 23 September, terus ngambil. Sangat keren banget ngambilnya ya. Sangat keren banget ini ngambilnya. Ada pembuangan sedikit, diambil lagi sama dia. Artinya ini sideway agak atas dikit di 400 dia yang ngambil. Terus di angka penurunannya ini nih, ketika turun ini bandar lokal juga terus ngambil. Terus diakumulasi. Nerima barang-barang daripada foreign ya. Menerima barang-barang daripada retail. Cenderung dia nerima semua barang-barang. Artinya dia masih kekurangan barang teman-teman. Berarti si PSSI ini mau dimakan istilahnya kehabisan barang, karena sebelah kanannya barang dia semua. Akhirnya ya dia melakukan strategi bantingan ke bawah ya, bantingan ke bawah, dan akhirnya dia mau main di harga bawah, diambillah sama dia barang-barang di bawahnya. Nah sekarang lagi bagus juga bandar lokal, cenderung dia istilahnya terus-terusan akumulasi ya. Ini juga tahanannya sudah bagus nih di 395 ya. Ini tahanan bagus dan opennya juga bagus. Artinya kecenderungan naik ke atas, pasti naik ke atas ya. Kecenderungan ke atas terus bisa dilakonin sama dia ya. Apakah ada target-targetan di sebelah sini? Di sini saya tidak melihat ada kenaikan. Biasanya kalau ada kenaikan di area sini suka langsung peng ke atas teman-teman. Saya hanya melihat ada kenaikan di angka 424-nya di sini nih. Di sini ada gap sama di atas sedikit ada si kepala merah. Dikit lagi si kepala merah lagi. Artinya ini garis 3 kenaikannya mudah-mudahan satu sekaligus ya, peng ke atas ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk PSSI bagus, pungutan bandar lokal juga sudah bagus. Artinya penurunan ini diambil sama bandar lokal. Sekarang cenderung mau ke atasin lagi. Kita cek PSSI. Saya sering cuan di PSSI teman-teman. Karena secara fundamental ini bagus. Ya, secara fundamental ini bagus teman-teman. Bagian dividen juga. Bagian dividen nih, bagian dividen teman-teman. Ya, lumayan 28 perak. Kita lihat di sini sebentar teman-teman. PSSI dia punya support nggak di bawahnya. Wah ini harga termurah selama 3 tahun, 10 tahun deh, coba deh. Kalau 10 tahun lagi harga murahnya teman-teman. Kita akan cek di sini ya, di angka di tahun berapa nih? Tahun 2022, di tahun 2024. Kita cek tahun 2022. Kita pause sebentar ya. Nah teman-teman, ini panah-panah seperti ini pertanda saya dulu. Ini turun mau ke sini gitu kan. Ini saya tanda-tandain teman-teman. Ini adalah area gap dan cenderung ketutup semuanya kan nih.
Ini kan harganya di sini nih. Ini harga nih 400. Nah, kita akan lihat di sini apakah ada tanda-tanda penurunan bisa ke arah mana. Oh, ada dikit teman-teman nih. Dikit di sini nih. Ya, ada gap dikit di 397. Ke bawah ada nggak? Minimal ada gap aja teman. Nah, sini ada nih satu nih. Di sini ada satu nih teman-teman. Biarin aja ya. Jadi itu untuk antisipasi ya. Sengaja saya kasih garis di sini juga gap lebar banget di 316. Sengaja teman-teman saya kasih tanda dulu ya, biar nanti teman-teman ke bawahnya bisa tahu gitu di harga berapa aja dia akan turun ya. Kita kembali lagi ke depan. Nah teman-teman, untuk PSSI sih mudah-mudahan dia tidak turun di harga wajarnya gitu ya. Pengen dijual di harga atas wajar lah gitu untuk PSSI. Soalnya beberapa kali juga dijual dia di atas harga wajarnya. Kalau berdasarkan harga wajar kan ini cuma 323 teman ya. Artinya sekarang lagi mahal gitu teman-teman ya. Ini udah ketembus teman-teman ya. Udahlah hapus aja yang ini ya. Udah ketembus Nah ini tinggal di angka berapa nih? Di angka 374 ya. Kalau di angka 74 mudah-mudahan sih bisa ke arah situ ya. Kita cek deh dari ke sini berapa persen. Baru 11%, 16%. Kita cek lagi ke angka bawahnya. Jauh banget ya ke angka bawahnya ya. Ini aja cuman berapa, 16% ya, kasih banget teman, artinya sedikit. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi untuk PSSI ini lagi diakumulasi terus dengan bandar lokal, walaupun bandar pun lagi jualan, tapi beberapa hari dia liburan ya untuk jualan. Ada sedikit pengambilan daripada bandar lokal cuma 1.400.000 aja, tapi bandar foreign hanya 1.400.000 aja. Cuman untuk bandar lokal cenderung terus akumulasi. Kecenderungan kenaikannya ada, target saya aja di angka 485 di sini teman. Target tanggal 10 bulan 9 belum ketembus ya. Biarin aja teman-teman, biar nanti teman-teman tahu gitu kenapa saya menarik ke angka sini. Tinggal kita bersahabat dengan waktu teman-teman ya, karena waktulah yang akan menentukan ini tercapai apa tidaknya ya. Oke teman-teman, seperti itulah untuk PSSI ya. Cenderung harga wajarnya juga baik, cuman ini masih di atas harga wajarnya dijualnya gitu, jadi kecenderungan mahal ya. Nah ini lagi diturunkan teman-teman, lagi diturunkan sama dia ya, mudah-mudahan tidak lepas daripada harga yang saya gariskan ya, 385 enggak 37 berapa, 374 ya, mudah-mudahan tidak lepas dari 74 lah teman-teman di sini ya. Mudah-mudahan bisa ditahan di area sini nih. Kalau kita lihat tarik dari harga atas berapa sih ini? %12, 18% ya, kecil amat ya, sedikit amat penurunannya ya. Sedikit amat penurunannya teman-teman. Ke angka situ coba lihat. Nah kalau ke angka yang bawahnya berapa persen penurunannya? Sedikit amat soalnya nih. Di sini cuma 18% ya. Kurang dong teman-teman, penurunannya kurang dong kalau segini, minimal 30% penurunannya teman-teman. Makanya ini kalau 30% kalau diangkat, kalau dari atas bisa kali teman. Coba kita kecilin dulu deh. Kita juga jadi tahu teman-teman ya harga paling atas mana nih. Ini kan nah di sini berarti dari sini. Dia pengen tahu ke arah mana dia 30%-nya ya. Oh, 20% di sini. Nah, dianggap benar di sini teman-teman ya. Kecenderungan diturunin sampai ke 374, 375 lah, 20%-an ya. Oke, teman-teman, kenaikan kan sampai berapa? 20% kan? Yang harga di atas 400 ya, 30%, 20% kan? Angkat 1.000 ya. di atas angka 500 ya, sekitar segitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita juga harus mengetahui batas kenaikan berapa persen, penurunan berapa persen itu buat apa? Buat mengukur teman-teman. Oh dia jatuhnya itu di harga ke berapa persennya. Nanti itu menjadi acuan kita teman-teman. Oh saya masih aman gitu kan, masih dalam garis sedikit lagi menuju pantulan gitu teman-teman ya. Jadi 374 bisa jadi itu adalah area pantulan dia ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak dijatuhkan di angka 374 ya. Mudah-mudahan sih sudah mulai tertahan di angka bagusnya sih, di garis bagusnya di sini ya. Soalnya tapi berdasarkan EMA sih masih downtrend teman-teman. Maka itulah mungkin teman-teman bisa memperhatikan ya, ketika EMA 10-nya sudah mulai di bawah kena, suka ada kenaikan walaupun sedikit gitu kan.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk PSSI. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk trading lebih baik lagi ya. Upayakan teman-teman kalau ngambil jangan sampai MA10-nya masih di atas candle ya. Itu biasanya tanda-tanda untuk downtrend. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan sehat selalu, jaga kesehatan ya. Jangan lupa ngopi teman-teman ya, biar kita fresh. Dan selamat liburan teman-teman ya. Ciao.